Aku benci betapa kaku dan bisunya aku saat berada di dekat Gina. Di kamar ini, di balik buku catatan yang tertutup, aku bisa menyusun ratusan kalimat indah dan sapaan yang ramah. Tapi begitu aku keluar dan melihatnya ceria, populer, dikelilingi banyak orang-orang, semua kata-kataku hilang. Gina itu matahari sekolah, sempurna, seolah tak pernah ada mendung di hidupnya. Aku yakin dia tidak butuh apa-apa dari seorang sepertiku. Rasanya ada jurang besar di antara kami. Aku mencoba mencari kosakata yang keren atau gaul, berharap itu bisa menjadi jembatan. Tapi aku selalu gagal. Akhirnya, aku memilih bahasa yang paling aman, diam dan menulis. Bahasa yang hanya kubaca sendiri di kamar ini. Aku takut kalau aku berbicara, aku hanya akan membuktikan betapa tidak pentingnya diriku di dunianya. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku mulai menangkap jeda pada senyum Gina. Ada kerutan dahi yang cepat menghilang setiap kali dia sendiri. Tawa yang terlalu keras, seolah dia ingin menutupi semua ruang agar tidak ada yang melihat ke dalam dirinya. Di pelajaran bahasa Indonesia, kami diajarkan bahwa bahasa bukan hanya yang diucapkan, tapi juga yang disembunyikan. Aku tahu dia tidak sempurna. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu di balik popularitasnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kataku untuk mengatakan tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Bagaimana cara menjangkau seseorang yang dengan gigih membangun tembok kebahagiaan di sekelilingnya? Aku hanya bisa menulis di sini, berharap kata-kata ini entah bagaimana bisa sampai padanya. Semua kalimat yang pernah kususun di kamar ini, semua kata-kata indah yang kurencanakan, tidak ada gunanya. Hari ini, aku melihat Gina menangis sendirian di sudut sekolah yang sepi. Bukan Gina yang populer, tapi Gina yang terluka. Di momen itu, di tengah isak tangisnya, aku sadar bahasa yang paling dibutuhkan bukanlah kata-kata keren, tapi keheningan yang empati dan kalimat yang tulus. Aku tidak bertanya kenapa, aku hanya memberinya selembar kertas dengan satu kalimat, "Aku di sini. Kamu tidak sendiri. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja." Aku belajar bahwa bahasa yang paling berharga adalah bahasa empati, bahasa yang berani menyentuh luka dan menawarkan rasa aman. Aku tidak lagi takut kaku, karena aku tahu kata-kata yang keluar dari hati selalu akan sampai ke hati. Dan ya, akhirnya aku berhasil menyeberangi jurang itu, hanya dengan selembar kertas dan kalimat yang jujur.